Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan sejenak renungan harian di hari ini yang akan menyegarkan dan menghibur kita agar hari kita semakin sempurna karena disempurnakan oleh firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus, milik Kristus. Gereja adalah anggota dari tubuh Kristus. Jemaat adalah anggota dari tubuh Kristus, milik dari Kristus itu sendiri. Artinya setiap anggota jemaat atau setiap bagian dari tubuh Kristus itu sendiri, meskipun memiliki perbedaan pendapat, skill, pemahaman, pengalaman rohani yang berbeda-beda, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan, tetapi kita itu adalah hidup sebagai saudara. Kita ini hidup bersaudara di tengah-tengah gereja, karena kita ini adalah milik dari Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih dari Kristuslah yang mengikat persaudaraan kita. Tidak ada yang lain. Meskipun tadi kita berbeda-beda, tetapi karena kasih yang daripada Kristus, maka kita menjadi bersaudara. Saudara definisinya adalah teman atau satu ikatan darah, satu keluarga. Persaudaraan adalah suasananya. Bagaimana suasana persaudaraan? Yaitu suasana yang begitu dekat, inti. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana itu persaudaraan? Sedikitnya ada 4 tipe persaudaraan. Yang pertama yaitu yang disebut dengan saudara tetapi tidak menunjukkan persaudaraan. Ketika ada saudara tetapi tidak menunjukkan persaudaraan, suasananya akan seperti di neraka, hell. Mengapa demikian? Bisa saja kalau kita memiliki saudara, tetapi ketika kita membutuhkan bantuan, dia menolak, dia tidak mau membantu, tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa empati, atau sepertinya tidak ada hubungan. Malah dia mungkin saja memfitnah atau menjelek-jelekkan kita. Itulah namanya bagaikan saudara tetapi hidup di dalam neraka. Tidak ada yang indah di dalam hubungan tersebut. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana hubungan kita sekarang dengan keluarga kita, dengan saudara-saudari kita di tengah-tengah gereja kita? Apakah masuk ke dalam tipe yang pertama? Yang kedua ada yang disebut dengan bukan saudara tetapi menunjukkan persaudaraan. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan, happiness. Bukan saudara tetapi menunjukkan persaudaraan. Ada begitu banyak orang di sekitar kita dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Tidak ada ikatan darah antara kita dengan mereka. Agama bisa saja kita berbeda-beda dengan mereka. Suku bangsa kita juga berbeda. Tetapi bisa saja orang tersebut menunjukkan rasa persaudaraan, rasa solidaritas ketika kita membutuhkan bantuan, mereka hadir sebagai saudara yang menunjukkan persaudaraan bagi kita, atau kita kepada mereka sebaliknya. Dan memang kita diajak oleh firman Tuhan agar kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup seperti itu. Tidak terlalu eksklusif tetapi inklusif, mau berbagi dengan orang-orang yang di luar dari kelompok kita, di luar dari keluarga kita, bahkan mengasihi mereka, menolong mereka, ikut bersimpati dan berempati ketika mereka menghadapi hal-hal yang sangat sulit.
Yang berikutnya adalah bukan saudara dan tidak menunjukkan persaudaraan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan ini, karena bisa saja kita tidak mengenal mereka, sepertinya tidak ada ikatan atau kurang dalam mengenal mereka. Kalau misalnya kita butuh bantuan, tetapi mereka tidak menunjukkan persaudaraan, kita mau bilang apa? Karena memang tidak ada ikatan yang menyatukan. Dan yang terakhir adalah saudara dan menunjukkan persaudaraan. Itu bagaikan tinggal di dalam sorga atau heaven. Begitu indah. Ketika saudara, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kenal, orang yang paling dekat dengan mengerti dengan kita, menunjukkan persaudaraan. Alangkah indahnya kalau keluarga kita, anggota keluarga kita menunjukkan persaudaraan kepada kita. Mau rela menolong, mau rela berbagi, mau rela memaafkan, mengampuni, mau berdamai, dan masih banyak lagi. Alangkah indahnya kalau kita sesama umat Kristus, jemaat Kristus, gereja itu sendiri, sebagai saudara-saudara tetapi menunjukkan persaudaraan. Bukankah itu gambaran dari surga itu? Ketika kita mau saling menerima, mau saling memaafkan, mau saling membantu, saling mendukung. Tidak ada yang merasa dirinya yang paling superior dari yang lain, tetapi merasa bahwa kita ini adalah saudara. Kita ini adalah yang dikuduskan dan dikasih oleh Kristus. Bukankah itu kehidupan yang paling indah di tengah-tengah dunia ini, ketika keluarga atau jemaat Tuhan itu sendiri hidup sebagaimana dalam suasana di sorga. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, 1 Tesalonika 4 ayat 9 jelas mengatakan tadi tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. C.K. Barrett pernah mengatakan bahwa kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah itu sendiri. Dan ketika manusia mengasihi Allah atau sesamanya, mereka sedang melakukan meskipun tidak sempurna apa yang dilakukan oleh Allah. Sifat Allah adalah kasih. Jadi kalau kita melakukan yang namanya kasih, kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengasihi? Yang pertama, cara Allah mengasihi adalah Allah mau hadir di dalam sejarah umat manusia, sejarah kehidupan umat manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah tidak meninggalkan manusia itu dengan begitu saja. Tetapi Allah mau hadir dalam sejarah kehidupan manusia yang berdosa itu. Tidak meninggalkan, membuang manusia itu begitu saja. Tetapi Allah mau hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Allah mau memelihara manusia yang berdosa itu. Mari kita lihat ketika umat Israel menjadi budak di Mesir, dan ketika umat Israel terbuang ke Babel, dijajah Asyur, di mana Allah? Allah hadir di tengah-tengah suasana kehidupan umat Israel yang menjadi budak, terbuang, dijajah, dan masih banyak lagi liku-liku dari kehidupan umat Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bila Allah hadir di dalam sejarah umat Israel, di dalam Alkitab sangat jelas dijelaskan, sekarang juga di situasi kehidupan kita yang mungkin sekarang ini sedang krisis akibat COVID-19, Allah juga hadir untuk menyempurnakan kehidupan kita. Coba bayangkan bagaimana kalau seandainya tidak hadir Allah di situasi kehidupan kita yang terpuruk sekarang ini. Bagaimana perjalanan hidup? Ketika Allah hadir, memang kesulitan itu tidak sirna begitu saja.
Tetapi Allah ikut menyempurnakan jalan kehidupan dari umatnya, umat Israel. Demikian juga dengan kita yang sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Allah juga hadir di tengah-tengah hidup kita yang menghadapi kesulitan saat ini untuk menyempurnakan jalan dari kehidupan kita, sejarah kehidupan kita. Yang kedua, cara Allah mengasihi umat manusia adalah, yaitu Dia dengan rela mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi kurban perdamaian kita dengan Allah, sehingga kita menjadi layak di hadapan Allah. Siapa rupanya kita? Kita ini adalah orang yang berdosa. Upah kita adalah maut dan kematian. Tetapi kehadiran Allah menjadi Yesus Kristus adalah untuk melepaskan kita dari dosa dan maut itu dan memberikan kepada kita yaitu sukacita yang paling besar, yaitu menjadi anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Yesus menyebut kita adalah sebagai sahabat-sahabatnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dari orang yang berdosa, yang upahnya adalah maut, tapi sekarang menjadi anak Allah, yang upahnya nanti adalah hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan Allah, hidup kekal bersama-sama dengan Allah untuk memuliakan Allah. Begitulah cara Allah mengasihi umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau firman Tuhan mengajak kita tadi untuk belajar dari cara Allah mengasihi kita, marilah kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita, apa yang telah dilakukan oleh Kristus kepada kita, sehingga kita menjadi sangat berharga dan masa depan kita menjadi pewaris kerajaan Allah kelak. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami menjadi layak di hadapan-Mu dan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menggoreskan sejarah, memperbaiki dan menyempurnakan pola sejarah kehidupan kami, ya Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan bagi kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami agar kami umat-Mu mau saling mengasihi tengah-tengah kehidupan kami, ya Tuhan. Meneladani yang diperbuat oleh Allah bagi kami, sehingga kami saling mengasihi bukan karena ada niat atau maksud, tetapi mengasihi dengan tulus, sebagaimana Kristus telah tulus menebus kami melalui kematiannya di kayu salib. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, rencana mereka, ya Tuhan, kesehatan dari umat-Mu, serta anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka, ya Tuhan, agar mereka penuh sukacita melewati setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkatilah gereja-Mu, ya Tuhan, yang akan melayani, supaya gereja-Mu, ya Tuhan, semakin mewartakan kasih Kristus kemanapun gereja-Mu, ya Tuhan, Engkau utus. Berkatilah para pemerintah kami, supaya mereka, ya Tuhan, bekerja terlebih di saat sekarang ini, ya Tuhan. Kuatkanlah mereka, agar mereka mampu untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk melepaskan bangsa kami ini dari krisis dan kesulitan akibat COVID-19 ini, ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami serahkan hidup dan roh kami hanya ke dalam Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.